Shalom seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini buat segala kemurahan dan berkat-berkat-Nya bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 286. Kita nyanyikan ayat yang pertama, sepanjang jalan Tuhan pimpin, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat-Mu senantiasa nyata di dalam diri kami ini. Bahkan pada saat ini oleh anugerah Tuhan kami ada kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan kami. Dan itulah sebabnya sebagai wujud rasa syukur kami datang memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini belajar firman-Mu, sebab hanya firman-Mu inilah yang dapat menerangi perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus, tuntunlah kami, baik hamba yang akan menyampaikannya dan kepada seluruh ibu-ibu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu jaminan Allah bagi umatnya. Salah satu hal yang biasanya membuat orang Kristen takut atau bimbang dalam menjalani hidupnya adalah karena lupa akan janji Allah di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita memperhatikan bahwa Alkitab dipenuhi dengan berbagai janji-janji Allah bagi kita sebagai umat-umatnya. Bahkan Alkitab selalu mengajarkan kepada kita bahwa janji Allah itu adalah janji yang pasti. Tuhan selalu dekat di dalam kehidupan kita ini. Tak berkesudahan kasih setianya bagi kita sebagai umat-umatnya. Dan kuasa Allah sanggup untuk menolong kita, sebab kuasanya lebih besar daripada apapun masalah yang harus kita hadapi di dalam diri kita ini. Karena jelas firman Tuhan berkata kepada kita bahwa janganlah takut, sebab Dia akan menyertai kita. Janganlah kita bimbang, sebab Dia adalah Allah kita. Dan sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, dan kuasanya lebih besar daripada masalah
pergumulan, bahkan penyakit apapun yang dialami pada saat ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajari kita tentang apakah janji Tuhan bagi kita sebagai umat-umatnya, supaya dalam menjalani hidup kita ke depan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Sebab Dia adalah Allah kita yang selalu memberikan janji-janjinya. Maka itulah yang akan sama-sama kita pelajari, yang perlu kita pahami di dalam diri kita ini, tentang apakah janji Allah bagi kita, supaya kita tidak perlu takut, supaya kita tidak perlu bimbang dalam menjalani kehidupan kita ini, bahwa ada jaminan yang berasal daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka yang pertama, apakah jaminan Allah bagi kita? Yang pertama adalah jaminan rasa aman. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa pada dasarnya manusia sangat membutuhkan rasa aman di dalam kehidupannya, dan terkhusus di tengah masa pandemi. Apakah yang sedang kita harapkan? Apakah yang sangat kita perlukan pada saat ini adalah kita memerlukan rasa aman dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apalagi muncul varian baru virus corona yang orang selalu katakan bahwa penyebarannya sangat cepat, bahkan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Karena di sini kita melihat bahwa banyak korban bukan hanya pada orang yang dewasa, sampai anak-anak pun bisa terpapar COVID di dalam kehidupan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di balik dari semuanya ini kita sangat membutuhkan rasa aman di dalam diri kita ini. Dan itulah sebabnya kita diajari untuk selalu hidup berserah, bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena di tengah masa pandemi tidak dapat kita sangkal bahwa banyak orang yang salah langkah, banyak orang yang salah pilih untuk menentukan apa yang harus dibuat. Sehingga apa yang terjadi bukannya rasa aman yang didapatkan, tetapi justru rasa ketakutan muncul terjadi di sekitar kehidupan. Maka itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini berkata kepada kita, janganlah takut. Kenapa kita tidak perlu takut menjalani hidup kita? Sebab Allah menyertai kita. Janganlah bimbang. Kenapa kita tidak perlu bimbang dalam menjalani hidup kita di dunia ini? Karena Dia adalah Allah kita. Sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang maha kuasa, dan kuasanya lebih besar dari wabah virus corona yang sedang kita hadapi pada saat ini. Maka itulah sebabnya yang menjadi penekanan firman Tuhan bagi kita saat ini, bahwa marilah kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam diri kita. Marilah kita belajar menaruh pengharapan kita kepada Dia. Marilah kita belajar untuk melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat baik-baik bahwa firman Tuhan berkata bahwa Dia sanggup untuk melindungi, Dia sanggup menyertai kita, sehingga kita senantiasa berada dalam rasa aman menjalani hidup kita di dunia ini, sekalipun wabah virus corona masih selalu terjadi pada saat ini. Maka itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah pelihara rasa ketakutanmu, janganlah pelihara rasa kebimbanganmu, janganlah pelihara rasa kekhawatiranmu, tetapi marilah belajar untuk menaruh harapanmu kepada Tuhan. Marilah belajar untuk mengandalkannya dan berjalan bersama dengan Dia, sebab hanya Tuhanlah yang dapat memberikan rasa aman dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Yang kedua, apakah jaminan Allah bagi kita sebagai umat-umatnya? Yang kedua adalah jaminan pemeliharaan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kelebihan kita sebagai umat-umat Tuhan adalah bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan ingat bahwa dalam keadaan apapun yang kita alami, entah itu kita senang atau susah, entah itu kita suka maupun duka,
Entahkah itu kita berada di tengah masa pandemi saat ini yang sangat memprihatinkan, yang sangat menakutkan. Tetapi ingat baik-baik, kita bersyukur bahwa salah satu kelebihan yang kita miliki di dalam diri kita ini, bahwa ada Allah yang selalu memeliharakan kehidupan kita ini. Dan itulah yang sangat ditegaskan oleh firman Tuhan pada saat ini. Di firman Tuhan berkata, Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan memegang tanganmu dengan tanganku untuk memberikan kemenangan kepadamu. Nah saudara-saudara, ungkapan firman Tuhan ini mengisyaratkan bagi kita bahwa tidak perlu takut, tidak perlu bimbang dalam menjalani kehidupan kita ini. Kenapa? Karena Allah selalu memelihara kita. Dia yang memberikan kita peneguhan sehingga kita tidak perlu takut. Dia yang akan menolong kita sehingga kita tidak perlu bimbang. Dia yang akan memegang tangan kita supaya kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup kita ini. Kenapa? Karena Dia adalah Allah pemelihara yang sempurna di dalam diri kita ini. Dan ini semua bertanda bagi kita bahwa Allah selalu ada di pihak kita. Kalau Allah selalu ada di pihak kita, maka apakah yang bisa melawan kita? Apakah yang dapat membinasakan tubuh kita ini? Tidak ada. Entahkah itu maut, entah itu penyakit, entah itu virus corona, entah itu pedang, entah itu kekurangan, kelaparan, kuasa apapun di dalam diri kita ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Sebab ingat bahwa ketika kita selalu belajar untuk menaruh harapan kita kepadanya, untuk selalu mengandalkan Dia di dalam diri kita, maka ingat bahwa Dia akan tampil sebagai pemelihara perjalanan kehidupan kita ini. Memang ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang bisa mengkhawatirkan di dalam diri kita. Banyak hal yang bisa membuat kita takut dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Tetapi ingat, jangan pikirkan tentang masalahmu. Jangan pikirkan tentang persoalanmu. Jangan pikirkan tentang rasa takutmu. Jangan pikirkan tentang wabah virus corona saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa belajarlah menaruh harapanmu kepada Tuhan. Belajarlah mengandalkannya di dalam seluruh langkah hidupmu. Dan belajarlah melangkah bersama dengan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab Dialah yang sanggup memeliharakan hidupmu. Sebab Dia adalah Allah yang senantiasa dekat, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Bahkan dalam bagian terakhir ayat ini berkata bahwa Dia membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam menjalani hidup kita ke depan, pandanglah kepada Tuhan. Fokuskanlah perhatianmu kepada Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Selalu beribadahlah, berbakti kepada Dia di dalam hidupmu. Bahkan sekalipun beberapa minggu ini kita akan live streaming, tetapi jangan sampai engkau melupakan ibadahmu kepada Tuhan. Lebih suka bekerja, lebih suka melakukan aktivitas yang lain, tapi engkau melupakan ibadahmu. Sebab apalah gunanya engkau beraktivitas di dalam hidupmu ketika engkau melupakan ibadahmu kepada Tuhan. Sebab ibadahmu kepada Tuhan akan memberikan jaminan di dalam kehidupan kita, yaitu jaminan rasa aman dan jaminan pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas firman-Mu yang kembali meneguhkan iman percaya kami di tengah berbagai kebimbangan-kebimbangan dan rasa ketakutan sehubungan dengan pandemi yang semakin meningkat pada saat ini. Itulah sebabnya kebenaran firman-Mu datang meneguhkan kami supaya kami tidak perlu takut,
Sebab kami tidak perlu bimbang dalam menjalani hidup kami, sebab kami memiliki Allah yang kuasa, lebih besar kuasanya daripada wabah virus corona yang sedang kami hadapi. Bapa di dalam surga, kami datang mendoakan bagi setiap ibu-ibu dalam setiap aktivitas dan kesibukan mereka. Lindungi dan peliharakannya Bapa, tuntunlah selalu dalam menjalani kehidupan, supaya mereka terus mampu melakukan aktivitasnya, baik itu yang bekerja di luar rumah maupun yang bekerja di dalam rumah. Tuhan senantiasa peliharakan, berikan kekuatan, dan terlebih bahwa mereka mampu tampil sebagai ibu-ibu yang bijaksana dalam menjalani kehidupan, yaitu terus mampu mengarahkan rumah tangga mereka untuk selalu hidup memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati suami dalam menjalani kehidupan, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka setiap hari. Begitupun juga setiap anak-anak dalam berbagai perjuangan hidup, baik itu yang sudah bekerja, begitupun juga yang sedang mencari lapangan pekerjaan, dan bagi yang sedang dalam perjuangan pendidikan, Engkau yang menolong, bahkan Engkau senantiasa yang melindungi, memeliharakan, supaya mereka semua dalam anugerah-Mu tumbuh sehat dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bahkan ya Tuhan, biarlah mereka masing-masing dalam rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang dituntun, dipeliharakan, dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya di tengah masa pandemi, iman mereka tidak akan pernah mundur selangkah pun, melainkan ya Tuhan akan terus mendorong kehidupan mereka, rumah tangga mereka, untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu mencari Tuhan. Bahkan di waktu-waktu di masa pandemi ini, biarlah mereka semakin lebih dekat, lebih setia mencari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Memberkati dalam rumah tangga mereka, memberkati dalam berbagai perjuangan hidup, untuk selalu melihat bahwa Allah senantiasa turut campur tangan. Kami mendoakan beberapa ibu-ibu yang menjalani masa hamil, berikan kondisi yang prima, kekuatan yang selalu baru daripada-Mu. Bahkan janin yang bertumbuh di dalam kandungan, Tuhan peliharakan, supaya tumbuh sehat, tumbuh sempurna dalam rancangan kemahakuasaan-Mu. Tuhan selalu menjadi penolong yang sejati dalam menjalani kehidupan mereka. Dan jika ada yang lemah, jika ada yang sakit saat ini, Tuhan jamah pulihkan, sebab kuasa-Mu sanggup untuk memberikan kesembuhan di dalam diri mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.